Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Purida Krisma Putri, nomor absen 9, kelas 10 DKP, Candi Gunung Kawi. Saat Udayana wafat, tahta diserahkan kepada Marakata yang kemudian diteruskan kepada anak bungsu. Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi awalnya dibangun oleh Raja Marakata sebagai tempat pemujaan bagi arwah sang ayah Udayana. Di antara ke-10 candi di kawasan ini, diperkirakan bangunan pertama yang dibangun adalah candi yang posisinya paling utara di rangkaian 5 candi di timur sungai. Hal ini didasari oleh tulisan Haji Lumah Ing Jalu yang menggunakan aksara Kediri kuadrat pada bagian atas gerbang candi. Tulisan ini bermakna, sang raja dimakamkan di Jalu, Sungai Tukat Pekerisan, yang mengindikasikan bahwa candi inilah yang dibangun sebagai tempat pemujaan arwah Raja Udayana. Keempat candi lainnya di rangkaian ini diduga kuat dibangun untuk permaisuri dan anak-anak Raja Udayana. Sementara 4 candi yang berada di sisi barat, Raja menurut arkeolog Dr. Goris kemungkinan makan kuil Padharman yang didedikasikan bagi keempat selir dari Raja Udayana. Sedangkan 1 candi lainnya yang posisinya lebih ke selatan diduga dibangun untuk salah seorang raja pejabat tinggi kerajaan setingkat Perdana Menteri atau penasehat raja. Dari beberapa referensi sejarah pada zaman tersebut, keberadaan candi ini dapat dikaitkan dengan sosok Empu Kuturan. Empu Kuturan adalah utusan Raja Airlangga untuk adiknya, Raja Anak Wungsu. Di kemudian hari, Empu Kuturan diangkat menjadi penasehat utama raja dan memiliki peran penting dalam perkembangan kerajaan berdahulu. Keseluruhan kompleks candi ini difungsikan sebagai sarana peribadatan keluarga kerajaan oleh Raja Anak Wungsu. Yang menarik, di sekitar candi Hindu ini terdapat sejumlah jaruk yang diidentifikasi oleh para arkeolog sebagai tempat meditasi umat Buddha atau vihara. Jaruk-jaruk ini dipahat pada dinding tebing, sama seperti candi-candi Hindu di sekitarnya. Keberadaan kompleks candi Hindu yang berdampingan dengan pertapaan Buddha ini menunjukkan kerajaan berdahulu ketika itu telah menerapkan toleransi dan harmoni dalam kehidupan beragama. Upaya melestarikan. 1. Pemugaran dan konservasi. Pemerintah melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Bali telah melakukan pemugaran dan konservasi terhadap candi-candi di Komplek Gunung Kawi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat struktur bangunan candi agar tetap terjaga keutuhannya. 2. Pengawasan dan pemantauan. BPC Bali secara rutin melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi Candi Gunung Kawi. Hal ini penting untuk mendeteksi sedini mungkin adanya kerusakan atau ancaman terhadap kelestarian candi. 3. Kerjasama dengan pemangku kepentingan. Upaya pelestarian juga dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga dan merawat Candi Gunung Kawi secara berkelanjutan. 4. Pembatasan akses pengunjung. Untuk menjaga kelestarian, akses pengunjung di area candi dibatasi dan diatur. Pengunjung hanya diperbolehkan melalui jalur-jalur yang telah ditentukan agar tidak merusak struktur candi. Contoh upaya melestarikan Candi Gunung Kawi: tidak mencoret-coret benda peninggalan sejarah, turut menjaga kebersihan dan keutuhan, wajib menaati tertib yang ada dalam setiap tempat peninggalan sejarah, dan wajib menaati peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku. Dan juga menjaga bentuk aslinya.
Seringkali karena faktor usia, peninggalan sejarah harus direnovasi atau restorasi ulang guna tetap dapat dinikmati generasi mendatang. Suksema